Perkenalkan kelompok kami dari kelompok pertama, Putri. Yang pertama nama saya adalah Purnawati. Nama saya Yakut. Nama saya Reja Kapita. Dari Yohanes 5 ayat 17. Beginilah berbunyinya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Teladan yang dapat kita ambil di sini adalah teladan Tuhan Yesus. Penerapan di mana saya sendiri harus dapat bekerja seperti Tuhan, yang di mana sampai sekarang Tuhan masih bekerja. Saya harus rajin bekerja seperti Tuhan yang masih bekerja sampai sekarang, dan janganlah menjadi orang pemalas. Dari dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-26 berbunyi demikian. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Teladan yang diambil dari sini, jangan jadi hamba yang pemalas. Penerapan yang saya ambil, jadi kita tidak boleh mengikuti hamba yang jahat dan malas yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi jadilah hamba yang setia, yang mampu menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhannya. Amin. Yang saya ambil dari sini Yohanes 4 ayat yang ke-35. Saya sendiri, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibanya menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu di padang ladang-ladang yang sudah mengering dan matang dibuah. Saya menggunakan waktu dengan baik dan perilaku dengan tertib yang menjadi hidup yang lebih baik dan terakhir. Shalom, saya Nasda dari kelompok 2 dan teman saya itu Kadea, sebelah saya Jacqueline. Saya dapat dari 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi pemalas mengakibatkan kerja paksa. Penerapan saya adalah kita harus menjadi orang yang Nama saya Timothy, teman saya Yoga, dan sebelahnya adalah Pak Julian. Kami akan melakukan presentasi studi kami tentang karakter rajin. Nah, dimulai dari Pak Julian. Baik, presentasi dari saya terdapat dari Amsal 12 ayat yang ke-27. Orang malas tidak menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 24. Orang rajin akan memegang kekuasaan, tetapi kemalasan akan membangkitkan kerja paksa. Orang rajin akan memperoleh harta, tetapi orang yang malas tidak akan berharga di mata orang lain. 1 Korintus 3 ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saya dapat teladannya adalah Paulus. Penerapannya adalah kita harus selalu rajin dan selalu menanam benih firman Tuhan, selalu melakukan firman Tuhan, dan kita harus menyiramnya selalu. Kenalkan nama kami ya. Di sini ada Samuel, ada saya sendiri Salmas. Di sini di samping kanan saya ada Damai. Markus pasal 1 ayat 35 yang berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan saya mempunyai judulnya dalam ayat yang berasal dari Markus pasal 1 ayat 35 yang berbunyi, Yesus ia bangun dan pergi keluar. Contohnya seperti kita harus mengikuti Tuhan Yesus, dia bangun di pagi hari dan berdoa, dan kita juga harus seperti itu. Kita harus bangun pagi hari agar kita dapat memulai hari yang sangat bahagia, dan jangan lupa kita harus seperti Yesus yang selalu rajin berdoa tiap pagi. Kita juga harus menjadi orang yang rajin seperti Yesus. Baik, saya akan memberikan presentasi dari 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Demikian firman-Nya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh kesabaran
dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Nah, Paulus tidak menyerah akan pelayanannya pada Tuhan. Dapat dari Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malamnya ia berdoa kepada Allah. Jadi teladannya, dia selalu berdoa pada waktunya, semalam-malamnya dia berdoa kepada Allah. Prakteknya kita harus selalu berdoa dengan sungguh sepanjang malam, sama seperti kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lagi belajar tentang karakter rajin. Saya ambil dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Teladannya adalah Tuhan Yesus. Penerapan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tesalonika pasal 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, sini kita diajarkan untuk tidak memberi makan orang yang malas-malas. Juga kita harus rajin bekerja. Kita jangan mengambil sifat contoh-contoh orang-orang yang pemalas bekerja. Saya ambil kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 34. Di sini mengatakan, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Di sini teladannya Paulus. Paulus ini melakukan dengan tangannya sendiri untuk memenuhi keperluannya keperluannya juga dengan kawan-kawannya. Penerapan saya di sini, saya bisa belajar bahwa dalam pekerjaan-pekerjaan saya yang saya lakukan dengan tangan saya sendiri, saya tidak akan pernah menyerah untuk selalu bekerja.